Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Basundari Dewi selaku mentor pada siang hari ini. Yang saya hormati Mbak Saudari Nunung Nilasari AMD Farm selaku pemateri pada siang hari ini, dan Bapak Ibu audiens pada siang hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, Puskesmas Nusukan tahun 2025. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat masukan dan arahan oleh mentor, yang kelima adalah sesi penandatanganan berita acara, dan yang keenam penutup. Baik, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa cukup. Yang kedua yaitu langsung saja pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Nunung Nilasari AMD Farm. Kepada Mbak Nunung, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Basundari Dewi sebagai mentor saya, dan juga teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir dalam seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nunung Nilasari dengan NIP 3K 1997 09 18 2024 21-2007. Di Puskesmas Nusukan, saya sebagai asisten apoteker terampil. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil seminar laporan hasil saya. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang. Latar belakang dari orientasi ini adalah menurut undang-undang, ASN terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan juga P3K. Menurut Lembaga LAN RI nomor 12 tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, ASN P3K wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme, serta kompetensi bidang. Orientasi wajib diikuti oleh semua P3K yang baru diangkat, yang bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai, tugas, dan fungsi sebagai ASN. Nilai dasar ASN diwujudkan dalam bentuk berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semua nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan pada ASN dalam menjalankan 3 fungsinya, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pengelolaan obat di puskesmas dapat meliputi obat racikan maupun obat non-racikan. Penggunaan obat yang sudah melewati batas masa pakai dapat menimbulkan resiko terhadap keselamatan pasien, sehingga dibutuhkan label BUD. Penting untuk memberikan informasi batas waktu aman penggunaan obat setelah obat tersebut disiapkan atau dibuka. Namun, pengaplikasian label BUD belum dilakukan di Puskesmas Nusukan, dan pengetahuan pasien terkait pemahaman label BUD masih kurang. Oleh karena itu, saya membuat laporan orientasi dan rencana kerja dengan judul pembuatan dan pengaplikasian Bayan Use Date pada etiket obat, yang bisa disingkat pensil budaya. Yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Maksud dari orientasi adalah peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai
dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, peserta mampu memahami dan mengaktualisasi nilai-nilai ASN yaitu berakhlak dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan visi misi Puskesmas Musuhan Kota Surakarta. Tujuannya yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K dengan yang baru diangkat, dan menjadi asisten apoteker terampil yang mampu menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak di unit kerja. Waktu orientasi dilaksanakan dari tanggal 16 Mei sampai dengan 26 Juni 2025 yang bertempat di Puskesmas Musuhan. Bab 2 yaitu pengenalan nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Visi dari pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi dari pemerintah Kota Surakarta yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Bab 3 yaitu nilai dan etika organisasi. Visi dan misi dari Dinas Kesehatan. Visi dari Dinas Kesehatan yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misinya yaitu yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Tujuannya yaitu tujuan umum menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara sistemik, terarah, terpadu, dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Untuk tujuan khususnya yaitu peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar, meningkatkan kualitas sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan makanan serta minuman, menciptakan paradigma sehat di masyarakat, meningkatkan pola hidup bersih dan sehat masyarakat, dan juga yang terakhir meningkatkan akuntabilitas kinerja. Visi dari Puskesmas Musuhan yaitu sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang profesional, bermutu, dan mandiri. Untuk misi Puskesmas Musuhan, yang pertama menggerakkan pembangunan Kecamatan Banjarsari berwawasan kesehatan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau, memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya, melaksanakan sistem informasi kesehatan yang cepat dan tepat, menanggulangi permasalahan kesehatan, dan yang terakhir menggerakkan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Berikut ini adalah struktur organisasi ILP Puskesmas Musuhan yang dikepalai oleh Dr. Zuni Wulansari dan juga terbagi menjadi 5 klaster yang terdiri dari klaster 1 klaster manajemen,
Klaster 2, klaster kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga, klaster usia dewasa dan lansia. Yang klaster 4 yaitu klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, serta lintas klaster yang membawahi pelayanan kesehatan gigi mulut, pelayanan gawat darurat, pelayanan kefarmasian, laboratorium, pelayanan krisis kesehatan, dan pelayanan rehabilitasi medis dasar. Tugas dan fungsi asisten apoteker di Puskesmas Nusukan ada menerima dan menyeleksi persyaratan administrasi resep, menyiapkan obat dan membuat etiket untuk pasien, menyusun laporan kegiatan farmasi klinik, menerima dan memeriksa perbekalan farmasi, menyimpan perbekalan farmasi dan juga mendistribusikan, menyusun laporan kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi dan juga melaksanakan stok opnam. Bab 4 yaitu rencana dan hasil kerja P3K. Rencana kerja terdiri dari identifikasi isu yang diangkat dan gagasan pemecah isu. Untuk identifikasi isunya yaitu belum tersedianya label BUD pada obat racian dan non-racian di Puskesmas Nusukan. Sementara informasi BUD selama ini hanya disampaikan secara lisan kepada pasien. Banyak pasien yang belum mengetahui bahwa obat memiliki batas waktu pakai setelah dibuka atau diracik yang berbeda dengan kadaluarsa obat. Isu yang diangkat yaitu belum adanya penandaan label BUD pada etiket untuk menginformasikan batas pemakaian obat kepada pasien. Untuk judul dari orientasi yaitu pembuatan dan pengaplikasian label Beyond Use Date pada etiket obat, bisa disingkat dengan pensil BDA. Untuk rencana kerjanya yang pertama yaitu langkah awal identifikasi isu, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai identifikasi isu yaitu belum adanya pelabelan BUD di Puskesmas. Outputnya yaitu tersampaikannya identifikasi masalah pada mentor. Yang kedua, merencanakan dan merancang aktualisasi, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor mengenai rencana atau ide pembuatan dan pengaplikasian label BUD. Outputnya tersampaikannya rencana kerja yaitu pembuatan dan pengaplikasikan label BUD. Saya lanjutkan presentasinya. Untuk kegiatan ketiga yaitu melaksanakan aktualisasi. Kegiatannya yaitu membuat desain label BUD, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai desain BUD, serta sosialisasi mengenai pengaplikasian label BUD kepada pemeriksa dan juga kepada tim farmasi, dan juga mengaplikasikan label BUD pada etiket obat racian dan memberikan edukasi penerapan label BUD tersebut kepada pasien. Untuk outputnya yaitu tersedianya desain label BUD dan juga disetujuinya desain BUD, serta pemeriksa dan petugas farmasi paham mengenai pengaplikasian label BUD dan terlaksananya pengaplikasian label BUD dan edukasi kepada pasien. Berikut merupakan daftar BUD sediaan obat di Puskesmas Nusukan. Untuk obat puyer racian kemarin menurut apoteker sudah dikonsultasikan. Untuk puyer dibuat BUD-nya 2 minggu. Serta untuk tablet dan kapsul dalam kemasan botol bisa disimpan selama 6 bulan. Untuk sirup kering maksimal 7 hari sampai 14 hari, tapi untuk kemarin itu setelah didiskusikan cukup 7 hari saja. Untuk sirup non racian itu disepakati juga 1 bulan. Suspensi dan emulsi paling lama bisa 3 bulan, tetes mata dan tetes telinga 28 hari, serta untuk salep mata yaitu 1 bulan. Untuk desainnya dibuat seperti ini, dibuat beberapa warna untuk menghindari kalau sediaan itu, kalau biru kan etiket obat luar, menghindari sama dengan etiket obat luar, dan juga menghindari sama dengan kemasan, warna kemasan. Rencana kerja menengahnya di 2025 triwulan 3 yaitu rutin melakukan pelabelan BUD pada obat puyer, sirup suspensi dan sediaan topikal,
dengan outputnya yaitu semua obat puyer, sirup suspensi, dan sediaan topikal tertempel label PUD. Untuk triwulan 4 yaitu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelabelan PUD menggunakan checklist. Outputnya bisa melakukan perbaikan bila diperlukan. Ini adalah monitoring pelabelan PUD sementara checklist yang terdiri dari tanggal resep, nama pasien, nama obat. Jika pada saat penyiapan obat sudah ada label, nanti bisa dicentang, tapi jika belum bisa disilang atau dibuatkan lagi. Untuk ini rencananya selanjutnya monitoring dimasukkan pada screening resep pada bagian pelayanan informasi obat atau PIO checklistnya. Kontribusi terhadap visi dan misi, kegiatan ini selaras dan sejalan dengan misi Puskesmas Susuan, yaitu memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan orientasi yang terdiri dari konsultasi dengan mentor, sosialisasi dengan pemeriksa, dan juga sosialisasi dengan tim farmasi. Untuk ini adalah contoh pelabelannya. Untuk sirup, pelabelan dilakukan di dalam botol, bukan di kemasan untuk menghindari agar tidak hilang saat kemasan dibuang. Sementara tetes mata juga sama, untuk puyer dilakukan di plastik etiket luar. Bab 5 yaitu penutup. Kesimpulannya, pengaplikasian label Beyond Newscat pada etiket obat racian dan non-racian di Puskesmas Musuhan dapat meningkatkan pemahaman pasien tentang batas waktu penggunaan obat setelah dibuka. Edukasi langsung saat penyerahan obat yang didukung dengan label yang jelas dan mudah dibaca dapat memperkuat efektivitas penyampaian informasi. Konsistensi penerapan label BUD sangat penting untuk menjaga mutu layanan farmasi di Puskesmas. Sasarannya yaitu pengembangan media edukasi tambahan seperti leaflet atau poster dapat mendukung edukasi pasien secara lebih luas dan berkelanjutan. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan label BUD di dalam pelayanan kefarmasian sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan farmasi di Puskesmas. Demikian presentasi dari saya. Banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nunung atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang akan bertanya. Mbak Ina. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Gustina sebagai epidemiolog di Puskesmas Masukan. Izin bertanya Mbak Nunung. Jadi apa beda BUD dengan tanggal kadaluarsa pada obat? Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Udah, satu aja ya. Terima kasih Mbak Ina atas pertanyaannya. Jadi perbedaan BUD dengan kadaluarsa ya. Untuk tanggal kadaluarsa itu biasanya tercantum di kemasan ya. Itu menunjukkan batas obat boleh digunakan, boleh diminum sebelum botol atau kemasan pillernya dibuka. Misalnya kalau tablet ya belum dibuka dari blisternya, kalau sirup ya belum dibuka dari botolnya, belum dikeluarkan isinya dari botolnya. Nah kalau BUD itu batas waktu pakai obat masih boleh digunakan setelah obat tersebut dibuka dari kemasan primernya. Jadi telah dibuka dari botol atau blister atau misal salep ya dari tubenya. Cukup jelas Mbak Ina. Ya, baik. Untuk selanjutnya yaitu masukan dan arahan dari mentor. Monggo kepada Ibu Dr. Basundari Dewi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Nunung ya. Mungkin ini agak baru ya teman-teman ya BUD. Sebelumnya pernah dengar nggak BUD? Nah, kita dapat wawasan baru ini dari
usulan inovasinya. Jadi intinya kalau BUD itu setelah di unboxing ya Mbak ya obatnya, dan fisik obatnya itu sudah terpapar dengan udara luar. Kalau yang itu kan jelas memang dia dari pabrik sejak tanggal produksi sampai ditentukan kapan layak pakai obat tersebut seperti itu. Ya mungkin untuk masukannya yang jelas tadi sudah disebutkan juga dari Mbak Nunung untuk konsistensi ya. Yang penting ketika sudah ada inovasi yang bagus sekecil apapun akan bisa dilakukan secara konsisten ya, agar manfaatnya pun juga bisa terus bisa dirasakan masyarakat ya, karena memang ini mungkin kelihatannya simpel ya, karena mungkin biasanya juga petugas itu kebanyakan mungkin juga sudah otomatis ketika menyampaikan sudah atau PIO itu ke pasien menyampaikan nanti dipakai paling lama sekian hari atau sekian minggu seperti itu. Cuman ketika belum dibuatkan yang lebih sistematis seperti ini, mungkin ada yang terlewat atau mungkin belum ada keseragaman. Contohnya seperti puyer kemarin katanya beberapa bulan ya Mbak puyer BUD yang pas kita diskusi itu. Ya. Jadi mungkin juga ini tergantung obatnya ya yang dipuyer ya, karena beberapa kali kita juga mendapati pasien dari rumah sakit itu ada yang dapat obat bulanan itu dalam bentuk racikan puyer seperti itu. Jadi karena kan memang puyer ini sebenarnya dia keluar dari atau diubah dari bentuk aslinya, kemudian mengalami proses ini ya diubah jadi bentuk serbuk, kemudian juga mungkin terpapar dengan udara, dengan alat dan sebagainya. Kemudian mungkin juga kadang diracik atau dikombinasi dengan obat yang lain, sehingga memang ada potensi terjadi penggumpalan, kemudian juga oksidasi dan sebagainya, sehingga memang mungkin secara umum lebih aman 2 minggu ya kita untuk BUD-nya, tapi mungkin tetap dengan serta mungkin obat-obat tertentu bisa lebih panjang seperti itu. Itu kemudian ya tadi mungkin sudah disebutkan juga untuk monitoring dan evaluasi ya, sehingga nanti harapannya tidak hilang. Kalau dilakukan monitoring kan ada ini ya, ada pemantauan. Jadi misalnya kok ternyata kok minggu-minggu ini misalnya teman-teman tidak melakukan BUD, nah itu nanti bisa dilakukan monitoring, kemudian ada evaluasi sehingga nanti harapannya bisa dilaksanakan kembali seperti itu. Mungkin itu saja tambahannya. Tadi untuk rencana pembuatan form resep yang baru juga sudah nih, nanti jangan lupa mungkin disampaikan dulu ke bagian Mbak Rias berarti ya, bagian cetak supaya nanti nggak lupa. Jadi begitu nanti habis Mbak Rias sudah tahu nanti ada permintaan tambahan untuk checklist BUD-nya di bioresepnya seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Dokter atas masukan untuk Mbak Nunung. Selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara. Monggo Mbak Nunung dan Ibu Dokter. Dan minta tolong untuk dokumentasi Mbak. Baik Bapak Ibu, untuk acara pada siang hari ini sudah selesai dilaksanakan. Mohon maaf jika saya ada salah kata ataupun perbuatan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.